dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dia menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan? Sebagaimana
kekasihku. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan, tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Gantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang dosa yang merasuk Kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang dosa yang merasuk Kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku?
memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Gantikan mahkota kemuliaan-Mu Tuhan, karena diriku yang berdosa nyawa Kau serahkan. Kau balut luka. Shalom. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Abigail Tangkeparung, STH. Kamis Putih atau Kamis Suci adalah hari Kamis sebelum Jumat Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama untuk memperingati kelepasan orang Israel dari Mesir. Kelepasan itu terjadi setelah Tuhan menjatuhkan tulah ke-10 kepada orang Mesir, yaitu kematian semua anak sulung. Jadi, peristiwa Kamis Putih bersamaan dengan perayaan Paskah dari Perjanjian Lama. Sebagai orang-orang Yahudi, Yesus dan murid-muridnya memperingati Paskah Yahudi dengan mengadakan jamuan malam dengan roti tidak beragi dan penyembelihan anak domba Paskah di Bait Suci. Perayaan Paskah ini dimulai sejak matahari terbenam, karena dalam sistem kalender Yahudi, satu hari atau tanggal tidak dihitung dari jam 12 malam, tetapi dari terbenamnya matahari sampai keesokan harinya ketika matahari terbenam lagi. Jadi, hitungannya kira-kira dari jam 6 sore ke jam 6 sore hari berikutnya. Itu berarti bisa dikatakan bahwa peristiwa dalam Kamis Putih berada pada hari yang sama dengan peristiwa Jumat Agung. Dalam Kamis Putih, kita memperingati beberapa hal. Pertama, peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya adalah saat pertama kalinya perjamuan kudus diperintahkan. Kedua, adalah pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya sebagai simbol
perendahan diri Yesus. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada tuan yang dihormatinya. Ketiga, kita memperingati saat di mana Petrus menyangkal Yesus. Yudas mengkhianati Yesus, murid-murid yang lari meninggalkan Yesus, dan yang paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Persis pada hari penyembelihan anak domba Paskah, Yesus, anak domba Allah, ditangkap dan dipersiapkan untuk dikorbankan. Itulah kekayaan makna yang sangat besar dalam Kamis Putih. Sesuai dengan namanya, warna yang digunakan Allah putih sebagai simbol kemurnian, kesucian, terang yang tak terpadamkan, dan kebenaran mutlak. Setelah 6 minggu kita bersama-sama dalam masa Prapaskah, saat ini kita hadir di sini untuk menghayati Kamis Putih, untuk mengingat kembali peristiwa ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya dan pada akhirnya ditangkap. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya kita terus mengingat dan meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Marilah kita datang dan merendahkan hati di hadapan hadirat-Nya dalam tuntunan tema dibasuh darah Kristus. Dalam taman yang sepi, dalam taman yang sepi di Getsemani, saat Yudas datang memberi ciuman, sebagai tanda Yesus akan diserahkan pada orang yang bermaksud menangkapnya. Murid-murid sangatlah bersedih hati, tak mengerti persekongkolan mereka. Simon Petrus marah dan menghunus pedang, tapi Yesus meredakan emosinya. Semestinya tak perlu bersusah hati, saat itu Tuhan yang menghendakinya, menggenapi firman yang dinubuatkan, bahwa Yesus menderita karena kita. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Amin. Siapakah kita? Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Karena itu kita butuh penyucian dari Allah. Mari kita mengaku dosa kita. Bapa yang penuh kasih sayang, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, mengaku segala dosa kami. Banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Kami sering hidup melupakan penyertaan-Mu, merasa mampu, bahkan lebih memilih jalan kami sendiri. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Lan tekad wongku lan susah siamanaman. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengan demikian, saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur di bawah tuntunan Mazmur 116, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 116, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Kini secara bagaimanakah kebajikannya dapat aku balas? Kini secara bagaimanakah kebajikannya dapat aku balas? Cawan selamat ingin aku angkat, dan bersyukurku puji namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu, ya Allah, kehidupan kami. Oleh karena Engkau mengaruniakan persekutuan pada petang hari ini untuk ibadah Kamis Putih dalam rangka memaknai bahwa sesungguhnya kami telah dibasuh oleh darah Kristus. Dan sungguh kami membutuhkan penyucian daripada Tuhan. Karena itu persiapkan kami untuk masuk dalam alat anugerah-Mu ini. Bahwa ketika kami mengambil peran, ketika kami dibasuh, maka itu menjadi tanda kelayakan kami untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu kami butuh tuntunan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, tolong kami, beri hikmat-Mu, dan berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kitab Keluaran, ayatnya yang ke-12, Kitab Keluaran pasal 12, ayat 1 sampai 15, yang diberi judul tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah. Tentang jiwa, tentang anak domba itu kamu buat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan
dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari Pertama Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-34. Pertama Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil untuk kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulailah membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya, tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba
tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian berita Injil. Amin firman-Nya. Mari kita melakukan Alkitab buku mulia. Alkitab buku mulia adalah firman Allah, mengajarkan kehidupan dan jalan Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dalam perayaan Kamis Putih pada petang hari ini, kita dituntun sebuah tema, dibasuh darah Kristus. Nabasei rarana puang Yesus. Sampai saat ini, dalam masa pandemi, saudara-saudara, kita selalu dihimbau untuk sesering mungkin membasuh tangan kita setelah kita beraktivitas di luar rumah atau ketika kita kontak dengan orang lain atau barang-barang di sekitar kita. Tujuannya adalah agar virus corona atau kuman atau bakteri sedapat mungkin bisa mati dengan rajin mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan atau membasuh tangan dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan karena kita diperintah oleh pemerintah, bukan karena keterpaksaan, tetapi mestinya merupakan gaya hidup atau kebiasaan yang begitu baru senantiasa kita lakukan. Itulah fenomena mencuci tangan di masa kini. Diharapkan menjadi perilaku sebagai sebuah kebiasaan. Kalau tangan kita sering dicuci, dibasuh, bagaimana dengan kaki?
Tentu membasuh kaki sama penting dengan membasuh tangan. Kita membasuh kaki kebiasaan kita ketika kita mungkin dari pasar atau dari mana kita datang lalu mau masuk rumah. Itu kebiasaan kita cuci kaki atau basuh kaki. Lalu saudara-saudara, bagaimana kalau orang lain yang membasuh kaki kita? Kalau orang tua kita yang membasuh kaki kita, itu biasa. Tapi kalau seorang guru membasuh kaki muridnya, apalagi kalau sampai darahnya yang harus dipakai membasuh diri kita, bagaimana perasaan kita? Tema perenungan kita dalam ibadah Kamis Putih saat ini, dibasuh darah Kristus. Pertanyaan pokok adalah apa yang dibasuh oleh darah Kristus? Bukan lagi darah binatang. Dalam kitab Imamat Keluaran itu atau Zaman Perjanjian Lama, darah kambing, domba yang tak bercacat dipakai untuk membasuh dosa orang-orang yang bersalah. Tapi saat ini kita merenungkan darah Kristus yang membasuh dosa kita. Darah seorang yang tak bersalah. Mau disampaikan kepada kita adalah darah adalah satu-satunya jalan pendamaian antara kita dan Allah. Kalau dalam zaman PL itu dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang imam, setiap 1 kali dalam setahun, umat Israel harus ke Yerusalem untuk mengadakan pembasuhan dosa dengan membawa domba kambing yang tak bercacat. Lalu yang melakukan itu adalah seorang imam besar. Tetapi saat ini kita merenungkan, Yesus sendiri mencurahkan darahnya untuk menjadi penyucian atas kesalahan kita. Itu berarti darah Yesus penting bagi kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena darah Kristus berkuasa menyembuhkan. Darah Kristus berkuasa mengampuni. Darah Kristus berkuasa membenarkan. Bahkan darah Kristus berkuasa menguduskan. Dan kemudian melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan dari bacaan utama kita Injil Yohanes pasal 13 tadi, Tuhan Yesus mengajar para muridnya bagaimana berkorban dan bagaimana melayani. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ia menyatakan keteladanan. Kalau kita melihat pembacaan kita tadi ayat 15, Injil Yohanes pasal 13.
Di situ Yesus meminta murid-muridnya untuk mengikuti teladannya. Artinya saudara-saudara, sesudah Yesus memberi pengajaran, Ia lalu melakukan contoh konkret bagaimana para rasul atau murid harus melayani, seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu membasuh kaki mereka. Jelas sekali dalam bacaan kita, saudara-saudara, bahwa membasuh kaki adalah pekerjaan yang paling hina, yang biasanya dikerjakan oleh seorang pelayan atau budak. Dan ketika Yesus melakukan itu, saudara-saudara, artinya Yesus rela dianggap budak. Dia rela meletakkan kedudukannya sebagai guru, yang saat itu saudara-saudara seorang guru sangat dihormati. Tetapi Yesus rela meletakkan. Dalam bacaan kita tadi ayat 4, kemudian di ayat 12, Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Di ayat 12 itu setelah proses pembasuhan, Yesus kembali mengambil jubahnya lalu memakainya sebagai simbol dari tindakan Yesus untuk menanggalkan kuasa kedudukannya untuk mengambil peran sebagai seorang budak. Dia merendahkan dirinya pada posisi yang paling terendah sebagai pelayan dan budak. Itu dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara, karena cinta kasih-Nya. Kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi juga kepada kita. Dan itu dilakukan oleh Yesus dalam rangka mentaati kehendak Allah Bapa. Nah, satu hal penting kita lihat di sini, untuk bisa merendahkan diri seperti yang dilakukan oleh Yesus, satu hal penting kita miliki adalah membutuhkan pengorbanan, menanggalkan ego, mau meletakkan posisi status sosial, dan semua itu telah dilakukan oleh Yesus. Lalu Dia katakan kepada kita, itulah teladan yang juga harus kamu lakukan sebagai kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, hal melayani dan membasuh kaki para murid sesungguhnya bukan hal baru. Kalau kita mencermati karya Allah sejak zaman PL, Perjanjian Lama, ternyata di situ kita dapat menerima gambaran Allah yang ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir,
juga rela melakukan berbagai hal yang merepotkan supaya karya Allah itu bisa dipahami oleh umat manusia. Itu jelas dalam bacaan pertama kita tadi, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 15. Juga kalau kita menyimak surat Rasul Paulus yang kita baca tadi, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 34. Di situ Rasul Paulus juga berusaha mengingatkan jemaat di Korintus agar selalu mengingat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus di Golgota. Itu dilakukan dalam perjamuan. Dan saat ini juga kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan Allah dalam perayaan Jumat Agung besok. Nah, untuk masuk dalam perayaan sakramen perjamuan kudus, maka kita butuh penyucian diri. Apa artinya putih bajumu hari ini? Semua putih ya. Putih itu suci. Putih itu bersih. Putih itu menarik. Putih itu memberi ketentraman. Itu yang dilambangkan oleh air yang sebentar akan membasuh kaki kita. Bahwa kita rindu untuk dibasuh oleh darah Kristus, maka terlebih dahulu kita harus dibasuh di sini, di depan. Jadi, kalau kita merasa banyak kelemahan kita, banyak dosa-dosa kita, kita butuh pengampunan dari Allah, kita butuh dibasuh darah Kristus, maka sekarang saatnya kita ambil peran, datang duduk di sini, dan kakimu dibasuh oleh pelayan-pelayan Allah. Mengapa itu harus kita lakukan? Yesus memesankan dalam Injil Yohanes 13 tadi, saling membasuhlah kamu, karena aku telah memberi keteladanan. Lebih dalam makna ini saudara-saudara, kita tidak hanya dibasuh oleh air, tetapi bagaimana kita saling membasuh dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin banyak kali kita mengungkapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Banyak kali dalam kehidupan kita membuat orang lain sedih. Saatnya, kalau saudara ingin dibasuh darah Kristus, mari kita saling membasuh. Kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, darah Kristus merupakan jembatan yang oleh manusia berjalan menuju Allah. Darah Kristus membersihkan hati nurani kita dari dosa, kebencian, dan lain sebagainya. Darah Kristus adalah alat penyucian. Karena itu disebut sebagai darah perjanjian kekal. Darah Kristus merupakan senjata yang ampuh untuk menghancurkan iblis. Dan kemudian kita memperoleh hidup kekal hanya oleh darah Kristus. Sebab itu, pergunakan waktu ini dengan baik. Sebab keselamatan yang Allah berikan melalui korban anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, itu ada batasnya.
yaitu mengenai suatu jumlah yang telah Allah tetapkan bagi kita. Orang-orang yang memperoleh kasih karunia-Nya, jangan sampai kita tidak masuk hitungan dari jumlah yang Allah sudah tetapkan. Roma 11 ayat 25. Jangan sampai kita sudah capek-capek tapi tidak masuk karena kita tidak mau dibasuh. Masuk saja dibasuh air, kita tidak memberi diri, apalagi mau dibasuh darah Kristus. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Saudara, darah Kristus tersedia dan berkuasa bagi keselamatan dan pendamaian kita, bagi keselamatan dan pendamaian seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaan Allah. Tetapi ingat, hanya yang efektif bagi mereka yang percaya kepadanya. Keselamatan itu efektif diterima dan disempurnakan bagi mereka yang percaya kepadanya dan melakukan percayanya dalam segala keberadaan hidup ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh masuk dalam ibadah Kamis Putih yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami dibasuh. Bukan hanya air yang tersedia untuk membasuh kaki kami, tetapi ketika kami masuk untuk dibasuh dengan air yang tersedia, juga menjadi simbol kami rindu untuk dibasuh darah-Mu yang telah tertumpah untuk menyelamatkan kami. Efektif menyelamatkan kami ketika kami mengikuti teladan-Mu dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan damai dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Saudara-saudara, sebelum saya bersama dengan Bapak Pendeta membasuh 10 dari orang tua kita sebagai pelayan-pelayan Kristus untuk bersama-sama dengan kami melaksanakan pembasuhan kepada saudara-saudara, maka terlebih dahulu kami akan membasuh 10 orang tua kita. Karena itu keteladanan yang tulus telah dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Firman-Nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah dalam hidup ini kita terus meneladani Dia, saling melayani, mengasihi, dan mengampuni. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
Jemaat, mari datang untuk menerima pembasuhan kaki sebagai kerinduan saudara-saudara untuk menerima pembasuhan dari darah Kristus. Jikalau saudara tidak mengambil bagian saat ini, maka sia-sialah kepercayaan untuk menyimani darah Kristus untuk membasuh saudara. Karena itu mari kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni
kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ya, bagi jemaat yang masih rindu untuk menyatakan dirinya untuk mengalami pembasuhan kaki, disilakan maju ke depan.
saudara-saudara yang ada di atas disilakan maju ke depan. Mari. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Masuk game, sayang main tapi masuk.
Marilah jikalau masih ada saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang masih rindu untuk menerima pembasuhan kaki dari pendeta dan para pelayan yang ada di depan, marilah. Melayani, melayani, melayani. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Melayani, melayani, melayani. Mari bersama-sama menyanyikannya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara, Yesus rela menjadi hamba yang rendah untuk melayani. Pelayanannya untuk pembersihan, pelayanannya untuk pembebasan dari segala bentuk keangkuhan atas kuasa, nama dan kehormatan. Yesus rela dan berani menjadi hamba yang hina dan rendah, agar kita pun yang terpuruk dalam tindakan atau perbuatan hina dan rendah, dengan simbol pembasuhan yang telah kita alami, kita dibersihkan dan diangkat olehnya, agar diselamatkan dan juga diutus untuk melayani. Karena itu, hayatilah pembasuhan yang telah kita terima, bahwa Yesus telah melayakkan kita untuk dibasuh darahnya. Karena itu nyatakan kesatuan. Kita lakukan serikat persaudaraan. Berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita bersama-sama menyampaikan dan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Kita mulai dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan tanda syukur dan sukacita kita melalui persembahan yang akan kita berikan bersama-sama. Maka dengarlah firman Tuhan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil melakukan PKJ 264 ayat 1 dan 2, mari kita nyatakan tanda syukur dan sukacita kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela tunjukkan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
sujud dan syukur. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita satukan hati kita sampaikan harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat kita berdoa. Puji dan syukur senantiasa kami persembahkan kepadamu ya Allah, atas segala rahmat dan kasih-Mu yang tak putus-putusnya Engkau nyatakan. Terlebih dari sore, petang dan malam ini, kami ada di pelataran-Mu, boleh beribadah melalui Kamis Putih. Kami telah menerima simbol pembasuhan darah-Mu dengan pembasuhan kaki kami. Kiranya ini boleh kami maknai bahwa kehidupan kami layak di hadapan hadirat-Mu ketika kami dibasuh oleh darah-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu yang luar biasa untuk mengampuni kami sehingga kami kuat melayani dalam apapun kenyataan hidup yang kami hadapi. Mampukan kami untuk saling membasuh, mampukan kami untuk saling memaafkan, karena Engkau sungguh telah menyucikan kami dengan darah-Mu yang tertumpah di Bukit Golgota, sehingga kami dibersihkan dari kelemahan dan dosa-dosa kami. Ya Bapa di sorga, kiranya itu juga kami boleh maknai dalam mempersiapkan diri kami masuk dalam perjamuan-Mu, sakramen perjamuan kudus yang akan kami laksanakan dalam perayaan Jumat Agung, jika Tuhan berkenan esok hari. Karena itu pimpin kami semua, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang beribadah via live streaming. Orang tua dan saudara-saudara terkasih kami yang ada di rumah yang juga beribadah, pimpin dan persiapkan kami bersama-sama untuk dapat
merayakan Jumat Agung, untuk dapat mengikuti ibadah Sabtu Sunyi, bahkan masuk dalam perayaan Paskah pada hari Minggu. Karena itu Tuhan, ketika ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon Roh Kudus-Mu terus memimpin kami untuk merenungkan bahwa betapa pentingnya kami menjawab kebaikan Tuhan di dalam pengorbanan yang luar biasa menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi seluruh anggota jemaat, yang juga terus menikmati pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Mereka boleh berulang tahun, baik yang berulang tahun hari ini, dan juga yang boleh merayakan kebaikan-Mu dalam rumah tangga, melalui ulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau sempurnakan sukacita mereka, juga yang boleh menikmati berbagai tuntunan dan kasih-Mu, sehingga boleh menerima kenaikan pangkat, boleh mendapat pekerjaan. Ya Tuhan, berkati dalam menikmati berbagai bentuk kesuksesan tersebut. Biarlah orang tua saudara-saudara kami boleh melihat bahwa itu bagian dari cinta kasih Allah yang terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, yang juga wajib kami jawab. Dengan penuh cinta kasih pula kami saling mengampuni dan melayani. Bahkan berkat-berkat-Mu yang Engkau percayakan kepada setiap kami, hendaknya kami gunakan melayani Tuhan. Seperti yang boleh kami nyatakan di tengah-tengah ibadah Kamis Putih ini, kami telah mengumpulkan persembahan kami melalui pundi. Kiranya Engkau berkenan atas segala berkat-Mu yang telah kami persembahkan, terlebih mempersembahkan seantero hidup kami kepadamu. Karena kami tahu hidup ini dengan segala berkat itu dapat kami nikmati dalam hidup ini karena Tuhan. Karena itu, biarlah Tuhan menerima segala wujud sembah syukur kami, sehingga semua itu berfaedah untuk penata layanan Tuhan. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah sukacita perayaan Kamis Putih ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan, karena sakit penyakit, karena duka cita, karena berbagai beban berat. Tuhan topang mereka, yang sakit sembuhkan, yang berduka cita hiburkan, dan kuasailah yang dalam pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah kiranya orang tua dan saudara-saudara terkasih kami teguh menyandarkan segala perkara hidup yang dijalani dan menantikan kelepasan hanya daripada Tuhan saja, karena Tuhanlah yang tahu dan berkuasa atas segala keberadaan hidup kami. Karena itu patutlah kami datang menyerahkan segala beban berat kami kepadamu, karena Kristus telah berkorban untuk kebaikan kami semata. Ya Bapa di sorga, berkati kehidupan kami malam ini. Jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, lindungi dan sertai kami di jalan. Berkati seluruh anggota keluarga kami, baik yang boleh bersama-sama dengan kami malam ini di gedung gereja, maupun yang beribadah di rumah atau di tempat lain. Tuhan kasihani kami bersama-sama, anugerahi kami kasih dan perlindungan-Mu. Biarlah ke depan kami boleh berjumpa dalam sukacita, dan perkenankan malam ini kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi Engkau boleh bangunkan dengan tubuh yang kuat sehat,
untuk kembali Tuhan perkenan boleh beribadah di gedung gereja ini. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pimpin dan sertai pemerintah kami, karuniakan hikmat. Biarlah dalam bangsa dan negara ini kehidupan kami bersama-sama senantiasa Engkau jaga, dan damai sejahtera-Mu tetap kami nikmati. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan berkati orang tua saudara-saudara terkasih kami yang telah berperan dalam pelayanan ini. Apapun bentuk peran kami, kiranya Engkau pulihkan kekuatan kami untuk terus mengimani bahwa kami juga akan menerima berkat-Mu dengan pelayanan yang boleh kami lakukan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk penekanan warta disampaikan kepada kita semua bahwa besok untuk ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada 3 jam ibadah, yaitu pukul 06.30 atau setengah 7 pagi, pukul 09 pagi, dan pukul 17.00 atau jam 5 sore. Mari mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung esok hari. Kemudian disampaikan kepada kita semua bahwa info dari PPGT, Tim Kerja Pasca dan Ibadah Padang PPGT Jemaat Biring Kanaya akan melaksanakan pencairan dana berupa aksi parkir pada ibadah Sabtu Sunyi. Untuk itu mohon dukungan dan partisipasi kita semua untuk kegiatan pencairan dana PPGT ini. Disampaikan juga kepada kita semua, mungkin ada di antara kita yang tadi sempat kunci motornya jatuh, setelah ibadah boleh diambil sebentar. Terpujilah Tuhan bahwa kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang boleh mengambil bagian dan mendukung lancarnya ibadah pada malam hari ini. Dan secara khusus disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH yang sudah boleh memimpin ibadah pada malam hari ini. Dan semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk selalu memahami arti dan makna pengorbanan Kristus. Selamat memaknai Kamis Putih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah. Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji.
teguh ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah kehidupanmu. Tuhan Yesus telah rela berkorban demi keselamatan kita. Hidupilah pengorbanan Yesus Kristus dengan hidup rendah hati dan saling mengampuni. Ya, kami siap untuk hidup meneladani Yesus Kristus, rendah hati dan saling mengampuni. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku, jadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh